Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal Bahtiar. Saya guru mata pelajaran Sejarah Indonesia di SMK Negeri 1 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi cara berpikir sejarah. Kita mengamati terlebih dahulu, ini merupakan dua gambar yang berbeda secara periodisasi. Gambar yang pertama yaitu mengenai kedatangan bangsa Belanda yang pada waktu itu dipimpin oleh Cornelis de Houtman yang mendarat di wilayah Banten. Ini merupakan periodisasi awal kedatangan bangsa Belanda di wilayah Nusantara. Gambar yang kedua yaitu pembacaan teks proklamasi oleh I.R. Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Ini merupakan periodisasi awal terbentuknya negara Republik Indonesia. Bagian yang pertama yaitu berpikir sinkronik dalam sejarah. Sinkronik berasal dari bahasa Yunani yaitu sin yang berarti dengan atau bersama dan kronikus yang berarti waktu. Berpikir sinkronik artinya mempelajari sejarah dalam kurun waktu tertentu tetapi dengan ruang lingkup yang luas. Ciri-ciri berpikir sinkronik yang pertama adalah mengkaji pada masa tertentu, menitik beratkan pengkajian pada struktur karakternya, bersifat horizontal, tidak ada konsep perbandingan, cangkupan kajian lebih sempit, memiliki sistematis yang tinggi, bersifat lebih serius dan sulit. Ini merupakan karya sejarah dari Anton Lukas yang memiliki konsep cara berpikir sinkronik. Di sini di dalam buku tersebut menggambarkan peristiwa di 3 daerah, yaitu di Tegal, Brebes maupun Pekalongan. Selanjutnya yaitu berpikir diakronik dalam sejarah. Diakronik berasal dari bahasa Yunani yaitu dia yang berarti melampaui atau melewati dan kronikus yang berarti waktu. Berpikir diakronik artinya berpikir mengenai peristiwa sejarah secara menyeluruh dalam runtutan waktu yang panjang tetapi terbatas dalam ruang. Ciri-ciri berpikir diakronik yang pertama adalah mengkaji dengan berhaluan masa, menitik beratkan pengkajian peristiwa pada sejarahnya, bersifat historis atau komparatif, bersifat vertikal, terdapat konsep perbandingan, lalu cangkupan kajian lebih luas. Ini merupakan buku penelitian karya Peter Carey yang menggambarkan mengenai peristiwa perang di Ponorogo tahun 1825 sampai 1830. Namun di buku tersebut beliau juga menggambarkan sebelum terjadinya perang mengenai kontribusi dari Pangeran Diponegoro itu sendiri. Bagian yang selanjutnya yaitu periodisasi dalam sejarah. Periodisasi adalah pembabakan peristiwa pada masa lampau yang sangat panjang menjadi tingkatan yang berdasarkan waktu, zaman, maupun masa. Tujuan periodisasi dalam sejarah yang pertama adalah agar mudah diingat, menyederhanakan cerita, memenuhi persyaratan sistematis ilmu, mengklasifikasikan isi sejarah. Contoh periodisasi masa di Indonesia yang pertama yaitu masa Orde Baru, masa Orde Lama, Orde Baru, dan masa Reformasi. Ini merupakan presiden di masing-masing masa, yaitu pada masa Orde Lama I.R. Soekarno dan Orde Baru Soeharto, dan awal masa Reformasi yaitu Presiden Baharudin Yusuf B.J. Habibie. Selanjutnya yaitu kronologi dalam sejarah.
Kronologi berasal dari bahasa Yunani yaitu kronos atau waktu dan logos yang berarti ilmu. Kronologi adalah ilmu yang mempelajari peristiwa sejarah sesuai dengan urutan waktu terjadinya dari awal hingga akhir. Kronologi diperlukan agar tidak terjadi anakronisme sejarah atau ketidakcocokan dalam zaman tertentu. Contohnya ini secara kronologis mengenai peristiwa 98 yang diawali pada tanggal 12 Mei 1998 yaitu adanya tragedi Trisakti. Lalu pada tanggal 13 Mei 1998 kerusuhan meluas ke seluruh Indonesia ke beberapa daerah selain di Jakarta. Lalu pada tanggal 14 Mei 1998 pengepungan DPR RI yang dilakukan oleh mahasiswa untuk menuntut mundur Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Lalu 21 Mei 1998 Soeharto mundur dari jabatan Presiden Republik Indonesia. Ini merupakan gambaran peristiwa gambar yang pertama di atas merupakan peristiwa kerusuhan Trisakti, yang gambar yang kedua yaitu merupakan pengepungan DPR RI oleh mahasiswa. Yang gambar yang ketiga itu merupakan pidato dari Presiden Soeharto yang mundur dari jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia yang didampingi oleh B.J. Habibie. Bagian yang selanjutnya yaitu berpikir kausalitas dalam sejarah. Cara berpikir kausalitas adalah berpikir dengan hukum sebab akibat. Sebuah kejadian diawali sebab yang menimbulkan akibat. Cara berpikir kontingensi adalah berpikir bahwa sebuah kejadian peristiwa terjadi oleh sebab yang beragam atau kontingen. Contoh, pertempuran 10 November 1945 disebabkan terbunuhnya Jenderal A.W.S. Malabi. Ini gambar Jenderal A.W.S. Malabi, terus di sampingnya itu merupakan mobil yang dipakai Jenderal A.W.S. Malabi pada waktu itu. Ini merupakan penyebab terjadinya pertempuran 10 November, tapi bukan hanya ini saja, tapi banyak sebab yang meliputi terjadinya pertempuran tersebut. Namun pada waktu itu dengan kegigihan yang sangat luar biasa sekali bersama Bung Tomo dan kawan-kawan menyemangati para area-area Surabaya untuk tetap mempertahankan wilayah Surabaya dari rebutan atau serangan dari tentara sekutu. Bagian yang selanjutnya yaitu konsep ruang dalam sejarah. Ruang atau dimensi spasial adalah tempat terjadinya berbagai peristiwa dalam proses perjalanan waktu. Kategori sejarah berdasarkan ruang. Yang pertama, sejarah lokal, sejarah nasional, dan sejarah dunia. Contoh, dalam perang seluruh wilayah yang dipakai adalah medan perang. Dan untuk suatu negara, batas spasialnya adalah wilayah kekuasaannya. Ini merupakan batas wilayah Indonesia dengan Malaysia, yang di bawah yaitu merupakan batas wilayah Indonesia dengan Timor Leste. Jadi ketika kita mau mengkaji mengenai sejarah, itu harus berdasarkan ruang lingkup spasialnya atau wilayahnya. Kalau seumpama kita fokus ke sejarah lokal, berarti kita ke tingkat daerah. Tapi kalau seumpama kita ke lebih atas atau di tingkat nasional, berarti kita cangkupannya sangat luas sekali, terutama kalau berhubungan dengan negara-negara kawasan. Semisal kajian mengenai Indonesia dengan Malaysia mengenai hubungan diplomasi, berarti itu bukan sejarah nasional, tapi bisa jadi itu merupakan sejarah regional, seperti itu. Bagian yang selanjutnya yaitu konsep waktu dalam sejarah. Waktu dalam sejarah memiliki dua makna, denotatif atau suatu kesatuan seperti detik, menit, jam, minggu, bulan, tahun, dan abad. Yang kedua, konotatif,
merupakan suatu konsep atau peristiwa tersebut mengalami perubahan sejalan dengan waktu. Suatu kejadian yang tidak memiliki hubungan dengan kehidupan manusia tidak dikatakan sebagai sejarah. Dan peristiwa yang terjadi pada masa kini belum menjadi sebuah catatan sejarah. Ini sangat penting sekali. Jadi semua peristiwa yang berlangsung saat ini itu belum dikatakan sebagai sejarah, tapi nanti beberapa saat kemudian itu juga bisa dikatakan sebagai sejarah. Dan kalau seumpama bisa dikatakan sebagai sejarah, itu juga harus berhubungan erat dengan aktivitas manusia di dalamnya. Semisal ini memang waktu tidak bisa terulang kembali, tapi kita bisa memanfaatkan waktu untuk masa depan. Ini merupakan gambar yang di bawah itu merupakan gading gajah stegodon yang ada di wilayah Semedo. Kenapa di wilayah atau kita tidak membahas mengenai hewan-hewan purba pada waktu itu? Ini bukan karena tidak ada kajian ilmu, tapi hewan-hewan tersebut tidak mempunyai hubungan antara hewan dengan manusia. Jadi itu tidak bisa dikatakan sebagai sejarah. Tapi kalau seumpama hewan tersebut ada hubungannya ataupun berinteraksi ataupun memiliki manfaat dengan manusia, itu bisa dimasukkan ke dalam sejarah. Tapi cangkupannya itu bukan sejarah sebagai hewan, bukan, tapi kebermanfaatan hewan tersebut bagi manusia. Bagian yang selanjutnya yaitu konsep perubahan dan berkelanjutan dalam sejarah. Perubahan adalah peristiwa atau kejadian yang membuat perbedaan, kemajuan, ataupun kehancuran. Perubahan secara revolusi maupun evolusi. Ini ada dua macam perubahan, secara revolusi atau secara cepat, ataupun evolusi secara lambat. Contoh secara revolusi yaitu peristiwa reformasi 1998. Kenapa ini merupakan perubahan cepat? Karena dengan adanya peristiwa reformasi tersebut, maka beralihnya kekuasaan dari Orde Baru ke reformasi. Jadi semua lini kehidupan itu semuanya berubah. Yang kedua yaitu contoh secara evolusi, yaitu perkembangan sistem pertanian dari tradisional, konvensional maupun modern. Ini perkembangannya atau perubahannya itu sangat lambat sekali. Berkelanjutan adalah rangkaian peristiwa yang ada merupakan peristiwa yang berkelanjutan atau membandingkan dua peristiwa keadaan masa lampau dan masa kini. Contoh bahasa Indonesia pada masa Belanda, masa Jepang, awal Indonesia merdeka maupun sampai sekarang. Perlu kita ketahui pada sebelum Indonesia merdeka, bahasa Indonesia itu tidak dipakai secara penuh di kalangan masyarakat Indonesia, tapi masih menggunakan bahasa Melayu. Tapi setelah pada masa pendudukan Jepang, bahasa Indonesia sudah diberi hak untuk bisa dikomunikasikan antar warga maupun ketika siaran di radio-radio. Dan ketika awal Indonesia merdeka, bahasa Indonesia sudah ditetapkan sebagai bangsa negara kita, tapi masih menggunakan ejaan yang belum disempurnakan. Tapi lambat laun ejaan tersebut sudah disempurnakan sampai sekarang. Ini merupakan foto yang di atas itu merupakan perubahan sistem pertanian. Dari dulu itu masih menggunakan tenaga hewan untuk membajak sawah, tapi sekarang juga sudah banyak yang menggunakan traktor, tapi kebermanfaatan hewan tersebut untuk membajak sawah sampai sekarang masih ada. Jadi perubahannya itu sangat lambat sekali. Di bawah itu ada kata-kata Levensgevaar, awas listrik, dan dalam bahasa Jawa. Ini merupakan perkembangan bahasa yang ada di bahasa Indonesia seperti itu. Oke, terima kasih. Itu materi yang bisa saya sampaikan.
Jika ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar ataupun bisa langsung WhatsApp atau bisa chat langsung ke WhatsApp saya, ataupun bagi siswa saya bisa langsung komentar di kolom Google Classroom. Sekali lagi, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Itu kata I.R. Soekarno. Salam siswa juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.